Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Holif. Bagaimana nih kabarnya Bu Husna hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja, Ibu Holif. Ibu Holif sendiri bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Husna. Oh Hmm. ya Bu Husna, saya dengar kemarin Bu Husna itu mencari saya ya Bu ya? Benar, Ibu. Saya kemarin mencari Ibu. Oh, kira-kira kalau saya boleh tahu Bu Husna, ada apa ya Bu Husna ya? Begini, Ibu Holif, terkait dengan permasalahan saya di sekolah, terutama di kelas saya, Bu Holif ya. Sekarang kan saya wali kelas di kelas 6. Saya itu mempunyai seorang siswa laki-laki yang bernama Saiful ya. Dia itu di kelas sering berbuat gaduh, Ibu Holif. Di samping berbuat gaduh, dia sering membuat temannya sampai menangis seperti itu. Kemudian lagi, apabila dia ditegur atau saya mengasih nasihat seperti itu, dia orangnya tidak respect kepada saya. Dan sepertinya juga kalau dia misalkan sedang bergurau dengan temannya seperti itu, Bu. Dia itu cenderung kalau misalkan dia merasa tersakiti atau tersinggung, dia cenderung untuk melakukan kontak fisik, istilahnya membalas dengan pukulan seperti itu. Dia dalam kategori seperti apa dia ya? Saya kira tuh dia temperamen seperti itu. Temperamennya sangat sangat tinggi. Dia itu di samping temperamennya sangat tinggi terhadap teman-temannya, juga terhadap saya sebagai seorang pendidik wali kelasnya dia. Dia seakan-akan rasa respect ke saya itu tidak ada seperti itu, Ibu Holif. Oh, seperti itu ya Bu Husna. Jadi, Bu Husna itu mempunyai permasalahan, ada seorang siswa yang suka usil dan mengganggu teman-temannya, bahkan dia juga mempunyai sifat yang temperamental, seperti itu ya Bu Husna ya. Nah, dari percakapan kita ini Bu Husna, apa sih yang menjadi harapan Bu Husna dari perbincangan kita ini Bu Husna? Harapan saya dari perbincangan ini mudah-mudahan saya akan mendapatkan solusi ke depannya seperti itu. Ibu Holif, biar saya agak sedikit lega seperti itu, Ibu Holif. Oke, berarti Bu Husna berharap siswa itu ber- berubah lebih baik dan tidak mengganggu teman-temannya seperti itu ya Bu Husna ya. Nah, Benar. kalau menurut Bu Husna sendiri nih ya, untuk indikator baik menurut Bu Husna, pandangan Bu Husna itu seperti apa? Pandangan saya dengan indikator baik itu menurut saya yaitu anak itu patuh terhadap tata tertib. Di samping patuh terhadap tata tertib, dia itu mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap teman-temannya lah, paling tidak temannya, terus kemudian dia mempunyai rasa tanggung jawab seperti itu. Oke, berarti indikator baik menurut Pak Usna itu ada tiga ya. Benar. Ada mematuhi tata tertib, terus mempunyai empati yang tinggi, kemudian juga mempunyai rasa saling tolong menolong. Nah, Mbak Bu Husna, untuk mencapai indikator baik seperti yang Bu Husna harapkan, nih ya, apa sih yang bisa dilakukan Bu Husna untuk mencapai hal tersebut? Ya. Untuk mencapai indikator yang baik menurut saya itu Bu, setelah saya coba kembali berpikir mungkin perlunya dengan mengadakan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menurut saya itu hendaknya melibatkan beberapa siswa atau peserta didik saya sehingga mereka terlibat langsung dan sehingga saya mengerti dan tahu sebenarnya apa sih yang mereka inginkan di kelas kita ini dikelola seperti apa, keyakinan kelas seperti apa, gagasan apa yang ingin mereka utarakan seperti itu, Ibu Holif. Kemudian selain itu, untuk langkah awal, mungkin saya juga ingin membuat suatu
apa namanya, membuat itu video ya, video bermain peran. Video bermain peran di mana di dalamnya itu anak-anak akan terlibat secara langsung dengan memainkan peran video tersebut seperti itu. Jadi mereka bisa tahu mana sih tokoh-tokoh di dalam bermain peran tadi yang merupakan tokoh yang baik, mana tokoh yang tidak perlu dicontoh atau tokoh yang tidak baik, sehingga mereka itu akan paham, oh akibat dari perbuatan saya, jika saya melakukan hal seperti ini, akibatnya seperti ini, itu akibat yang akan merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Seperti itu mungkin Ibu Olive. Oke, luar biasa Bu Husna pemaparannya ya. Langkah yang diambil Bu Husna kalau bisa saya rangkum tadi sesuai dengan pemaparan yang Bu Husna berikan kepada saya, yang itu yang pertama membuat keyakinan kelas supaya siswa Bu Husna bisa dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dan kemudian yang kedua yaitu memberikan peran atau pemutaran video pembelajaran ya, agar mereka juga bisa bermain peran untuk mengetahui mana peran tokoh yang baik dan mana peran tokoh yang tidak baik gitu. Nah, berikutnya Bu Husna, dari dua rencana yang Bu Husna lakukan tersebut nih ya, kira-kira kapan nih Bu Husna bisa melakukan rencana tersebut, atau komitmen tanggung jawab yang akan Bu Husna lakukan kapan gitu loh. Jadi dua rencana itu bisa dilakukan atau aksi nyatanya Bu Husna itu kapan, seperti itu Bu Husna? Kalau untuk langkah awal, rencana awal ya, rencana yang pertama mungkin secepatnya akan saya lakukan Bu Olive. Bisa-bisa besok ini bisa saya lakukan, bisa saya kerjakan. Jadi biar biar anak-anak tuh semakin cepat, menurut saya semakin baik. Biar mereka saya ngerti apa keinginan mereka sesungguhnya dengan menerapkan keyakinan kelas itu. Dan kalau untuk langkah yang kedua atau ya yang kedua tadi itu mungkin setelahnya tahapan dari langkah pertama selesai, saya akan membuat langkah saya yang kedua tadi dengan bermain peran atau menayangkan video tadi, seperti itu Ibu Olive. Oke, luar biasa Bu Husna ya. Jadi besok ya Bu Husna ya untuk membuat keyakinan kelasnya Bu Husna ya, dan kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua yaitu pemutaran video pembelajaran tentang pemeran tokoh baik ataupun tokoh yang tidak baik Bu Husna ya. Nah, untuk mengimplementasikan Bu Husna, bagaimana caranya Bu Husna itu membuat keyakinan kelas kepada siswa? Awalnya yang akan Bu Husna lakukan terlebih dahulu itu seperti apa? Awalnya saya akan mengumpulkan siswa-siswa tentunya di kelas, menanyakan, terus menginformasikan tentang keyakinan kelas itu seperti ini, tujuannya seperti ini, tahap-tahapannya seperti ini, seperti itu Ibu Olive. Oke, berarti hanya dipaparkan dulu ya tentang materi keyakinan kelas itu ya Bu Husna ya. Baik. Nah, sekarang umpan balik dari hasil percakapan kita kali ini Bu Husna. Apa sih yang Bu Husna rasakan saat ini? Tentunya umpan balik dari percakapan siang hari ini Bu Olive, saya merasa senang, saya merasa lega, bisa saling bercakap-cakap dengan Ibu Olive, memaparkan tentang apa yang telah saya rasakan sekarang, permasalahan apa yang menjadi unek-unek, itu rasanya sudah plong, lega seperti itu Ibu Olive. Oke. Seakan-akan beban saya agak sedikit berkurang seperti itu Ibu Olive. Oke, baik Bu Husna. Mungkin sampai di sini ya percakapan kita kali ini. Kita akan sambung lagi nih Bu Husna, mungkin 1 pekan atau 2 pekan lagi untuk mengetahui setelah Bu Husna melakukan aksi nyata itu sejauh mana sih perubahan yang terjadi pada murid Bu Husna itu, apakah sudah berubah lebih baik atau seperti apa. Seperti itu ya Bu Husna ya. Benar Saya akhiri percakapan
percakapan kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, siang hari ini bermanfaat untuk Bu Husna dan untuk pribadi saya sendiri. Terima kasih Bu Husna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.